Halo, jumpa lagi dalam channel saya. Dan kali ini saya akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan diri kita dalam mendaki Gunung Kerinci. Gunung Kerinci sebagai atap Sumatera terkenal sebagai gunung yang memiliki jalur pendakian yang cukup ekstrim. Butuh fisik dan mental yang kuat untuk mendakinya. Ular apa? Ular apa? Kobra ya deh. Ular met. Hati-hati. Kabur. Enggak kabur aja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendakian tersebut. Pertama, kita harus berjalan dari desa Kersiktuo ke pos penjaga TNKS berupa perkebunan teh yang dapat ditempuh kurang lebih 45 menit. Kita sampai di pos 2 asik. Pos 2 Batu Lumut. Keren dia. Kuat banget. Dengan ketinggian 2010 mdpl. Aku tuh kok enggak pernah kenal di sana tuh. Setelah sampai di pos penjagaan, kita bisa melanjutkan perjalanan ke pondok R10 menuju pintu rimba di ketinggian 1800 mdpl yang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam dengan medan perkebunan penduduk sampai batas hutan. Di sini terdapat shelter dan lokasi air kurang lebih 200 meter sebelah kiri. Dari pintu rimba, pendaki akan melanjutkan perjalanan ke pos Bangku Panjang di ketinggian 1909 mdpl dengan medan landai berupa hutan heterogen bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Dari pos Bangku Panjang, pendaki bisa melanjutkan perjalanan ke Batu Lumut. Jaraknya sekitar 2 km dan bisa ditempuh dalam waktu 45 menit dengan medan landai di ketinggian 2000 mdpl. Selanjutnya, dari Batu Lumut kita dapat langsung ke pos 1 dengan waktu tempuh 1,5 jam di ketinggian 2225 mdpl. Pos ketiga berada di ketinggian 2510 mdpl dan dapat ditempuh 3 jam dari pos 2 berupa hutan dengan tumbuhan paku-pakuan yang mendominasi. Di sini pendaki bisa beristirahat dan melihat kondisi hutan yang sedikit terbuka. Di pos 3 kita bisa mendirikan tenda. Selain itu, dari pos ini ke puncak hanya 4 jam saja. Dari pos 3 menuju ke pos 4 dapat ditempuh hanya 1,5 jam dengan jalur bekas aliran air. Di pos 4 cukup lapang untuk mendirikan tenda. Dan dari pos 4 menuju puncak, medannya cukup ekstrim. Di jalur ini kita harus ekstra hati-hati. Ada abang-abang gua main di bawah. Bau banget dia. Gunung Kerinci memiliki ketinggian 3.805 mdpl dan untuk bisa sampai puncak
butuh waktu lebih dari 12 jam dari desa Kersiktuo. Itu pun hanya waktu naik saja, belum turunnya. Jadi logikanya kita membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk bisa naik turun gunung ini. Tidak mungkin kita tidak istirahat selama 24 jam, bukan? Untuk itu, tenda adalah peralatan wajib bagi pendaki Gunung Kerinci. Tapi kayak di atas aja deh. Yaudah gitu. Jangan lupa membawa bekal dan logistik yang cukup agar bisa mengisi tenaga selama mendaki di gunung ini. Meskipun menjadi primadona para pendaki gunung, Gunung Kerinci tetaplah alam yang menyimpan banyak rahasia. Jadi, kita wajib waspada dengan hal-hal yang mungkin terjadi selama mendaki gunung ini. Kerinci, kita datang. Jauh. Konon, ada 5 hal yang berbahaya yang perlu diwaspadai oleh kita. Apa saja? 1. Naik turun ke shelter 3 adalah hal yang cukup mendebarkan saat ke Kerinci. Karena pendaki akan ditantang untuk melewati jalur ekstrim yang cukup terjal. Harus hati-hati, jika tidak kita terperosok jatuh ke jalur ini. Kedua, harimau Sumatera yang konon masih berkeliaran juga menjadi hal yang wajib diwaspadai saat mendaki Kerinci. Maka dari itu, kita tidak bisa sendirian, butuh teman agar lebih aman. Yang ketiga, abu vulkanik dan bau belerang sering muncul di Kerinci, terlebih lagi saat pagi hari. Kita harus hati-hati karena Kerinci masih aktif. Dan yang keempat, cuaca yang tak terduga biasa menghiasi lika-liku pendaki. Di Kerinci bisa saja tiba-tiba cerah, tapi bisa tiba-tiba hujan. Sehingga pendaki harus siap dengan dua cuaca ini sewaktu-waktu. Oh sama. Tolong itu bang.
Sukses! Udah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya.